Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi di video yang ketiga ya. Kita akan lanjutkan ya dari materi yang sebelumnya tentang fenomena pinjaman online gitu ya. Nah, kali ini saya akan membahas ya dan saya akan menunjukkan real ya ini bukti chat dari beberapa klien dari saya ya terkait dengan pinjol. Nah, kebanyakan ini yang sering konsultasi itu terkait dengan pinjol. Nah, ini saya akan berbagi ya, biar teman-teman juga bisa mengambil pengalamannya, bisa mengambil pembelajarannya ya, dari apa sih yang harus kita perhatikan gitu ya. Nah, saya akan tunjukkan ya, saya akan memulai dari sebuah chat dari penagihan dari pinjaman online ya. Nah, ini ada salah satu bukti chat ya dari penagihan online. Nah, ini saya bacakan. Selamat sore, segera lakukan pembaikan di sini. Jangan tunda-tunda lagi, soalnya dari kemarin kami mengingatkan masalah ini, tapi sampai sekarang belum ada kepastian dari Anda untuk melakukan pembayaran. Sudah kami ingatkan juga konsekuensinya, silahkan aktifkan baik-baik. Ini keterlambatan sudah lama sekali. Kami tunggu sekarang pembayaran Anda. Jika masih belum masuk di 30 menit, kami akan limpahkan data Anda ke OJK. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman. Ketika ada permasalahan dalam pembayaran, nah ini data pribadi teman-teman ini akan dilimpahkan kepada OJK. Ini sesuai dengan regulasi ya. Ketika ada kegagalan pembayaran, itu akan dilaporkan ke OJK untuk dilakukan eh, PI checking ya. Nah, kenapa sih? Nah, sekarang aturan baru PI checking itu sudah berganti nama. Nah, berganti nama yaitu SLIK ya. Ini saya tunjukkan. Nih, sistem layanan informasi keuangan. Jadi BI checking ini digantikan oleh sistem ini karena ini akan terintegrasikan ya dari perbankan sampai di paylater pinjol ini ya, supaya data ini juga terekam ya. Data-data dari pinjaman online akan terdeteksi ketika kita melakukan eh, seperti KPR, pinjaman bank gitu ya. Nah, itu akan dicek apakah ada riwayat gagal bayar nggak di salah satu paylater atau pinjaman online ini ya. Dulunya itu BI Checking, sekarang berganti nama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Jadi teman-teman harus diperhatikan ya, ketika menggunakan paylater itu akan mempengaruhi ketika gagal bayar ya. Nanti suatu ketika ketika kita tidak melunasi, tidak memenuhi tanggung jawab untuk melunasi pembayaran, nah ketika teman-teman mau melakukan pinjaman di bank itu akan masih terdeteksi gitu ya. Jadi perlu perlu diantisipasi ya teman-teman. Jangan sampai ada riwayat gagal bayar gitu ya. Nah, dari chat itu tadi responnya gimana sih dari salah satu klien ini? Ini. Jadi nggak perlu khawatir ketika teman-teman di chat salah satu penagih utang ya dari pinjaman online. Nah, teman-teman perlu jangan panik, tetap respon dengan baik tanpa harus memaki-maki, harus berkata-kata kasar gitu ya. Kalau emang teman-teman nggak bisa bayar, ya kok bisa diusahakan gitu ya. Tetap direspon dengan baik chatnya. Nah, kalau yang legal itu data akan diserahkan ke OJK. Nggak nggak ada pemaksaan di teror-teror gitu ya. Kalau yang ilegal kan ada yang ini ya berita diteror, ada ancaman fisik, gitu ya. Dapat pengancaman yang lainnya, gitu ya. Yang itu sangat merugikan diri kita sendiri. Nah, ini ada yang menarik nih dari video ini ya. Karena saya nggak banyak cerita di keluarga. Nah, kebanyakan ya orang-orang yang menggunakan pinjol ini dia diam-diam tidak cerita kepada orang lain, termasuk keluarganya. Nah, banyak nih kasus-kasus seperti ini. Jadi yang kedua ini juga sama. Sepertinya memang saya harus bilang ke orang tua, ini klien lain ya. Em,
dia tidak berani untuk cerita kepada keluarganya. Padahal dia itu sudah terdesak gitu ya. Sudah tidak ada jalan lain untuk pembayarannya gimana gitu ya. Ada kesulitan keuangan di situ karena sudah melebihi dari kemampuan pendapatannya gitu ya. Mau nggak mau ya solusinya cuma dua ya ketika kelilit pinjol, cari eh, tambahan penghasilan, cari side income, atau kalau misalkan itu nggak bisa dilakukan ya mau nggak mau harus cerita ke keluarga gitu ya. Kemudian ini eh, menarik juga nih, ternyata jawabannya sangat unik ya. Dengan enaknya ini bilang, jadi kalau habis oh ada pinjol, pinjam sejuta deh, segampangnya itukah untuk melakukan pinjol ya. Ini sangat karena sudah terlalu biasa ya, ketika ada kehabisan uang mau nggak mau lagi pinjol gitu ya. Sudah ketergantungan ini kan istilahnya. Nah, ini yang harus diwaspadai ya. Ini perilaku yang sebenarnya perlu diperbaiki sih, karena ini sangat mengganggu untuk eh, masa depan gitu ya. Ini sangat mengganggu sekali. Kemudian kasus yang keempat nih, awalnya dulu coba-coba Mas kalau pinjol, nah saya tanya karena mudah. Nah, karena kemudahan itulah yang membuat eh, bukan menjadi menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah gitu ya. Dengan mudahnya untuk melakukan pinjol, pakai pinjol lagi karena kali lubang tutup lubang lah gitu ya. Ini yang harus dibenahi gitu ya teman-teman. Nah, saya cuma ingat ada beberapa uang yang memang saya butuhkan desak karena desakan ya, kebutuhan karena tidak ada dana darurat, tidak punya tabungan yang lain, gitu. Mau nggak mau larinya ke pinjol. Tapi hari ini saya pinjam tidak ada kebutuhan mendesak, namun uangnya habis begitu saja. Nah, ini nggak tahu kemana lah larinya. Jadi ini pentingnya untuk mencatat keuangan ya. Jadi biar kita bisa tahu larinya kemana sih uang kita gitu ya. Nah, ini akhirnya bingung sendiri. Inilah, ya ini yang sebenarnya lucu tapi ini juga miris juga ya. Yang yang perlu apa? Perlulah pemahaman kesadaran tentang berniat terakhir sebelum menggunakan gitu ya. Nih, gua coba-coba pinjam sama ini orang lain juga ya. Awalnya coba-coba pinjam, saya lihat jangka tenornya lumayan 1 bulan, setelah itu keterusan. Nah, inilah karena mudah terus gampang gitu ya, akhirnya keterusan lah, terus-terusan untuk menggunakan pinjol. Nih, memutuskan pinjol atas inisiatif sendiri atau orang tua inisiatif sendiri. Nah, ini ya bukti ketika menggunakan pinjol itu adalah inisiatif sendiri. Dia tidak mau eh, orang lain tuh tahu gitu, termasuk keluarganya gitu. Orang tua juga belum tahu. Nah, nih, pinjaman pertama berapa nih? 3 juta untuk 6 bulan, per bulannya 500.000. Nah, sangat mudah. Nah, inilah teman-teman perlu diperhatikan ya ketika berapa sih angsurannya, berapa sih bunganya gitu ya. Sebenarnya di awal kelihatan mudah ya, tapi kalau dihitung-hitung itu sebenarnya terlalu tinggi ya, tambahannya atau bunganya itu terlalu tinggi teman. Nah, nanti saya akan tunjukkan juga hasil apa ya, hasil tenor perhitungannya ya nanti di video selanjutnya. Kemudian nih selanjutnya nih, niat awal pinjam untuk PSP kalau sekarang terusannya dipakai untuk apa? Ya, nah, tidak ada. Saat ini saya pinjaman itu ternyata ada beberapa yang langsung transfer tanpa konfirmasi lagi, sehingga setelah itu saya kewalahan pinjam satu untuk mencari yang lainnya. Nah, ini sih kali lubang tutup lubang karena kesulitan untuk bayar pinjaman di aplikasi A, akhirnya mencari aplikasi lain untuk menutupi gitu ya. Seperti itulah di lubang tutup lubang gitu ya. Ini dengan begitu mudahnya pinjam langsung cair ya, karena dengan hitungan beberapa menit uang itu langsung cair gitu ya. Jadi dia mencoba aplikasi prosesnya agak lama karena sangat membutuhkan segera. Oh ini
karena dia itu ada salah satu aplikasi yang ternyata lama ya prosesnya, ternyata dia coba untuk eh, menggunakan aplikasi yang lain. Nah, akhirnya setelah aplikasi baru dicoba itu langsung cair, aplikasi yang sebelumnya itu cair juga, cairnya bersamaan. Nah, ini ya karena kita tidak bisa mengontrol ya kebutuhan kita, keinginan kita. Jadi karena ketika terdesak karena kebutuhan, akhirnya menjadi kewalahan sendiri gitu ya. Oke, ini mengganggu sekali ini. Ngapain? Sama teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Nih, bunga ya, bunga dipatok berapa nih pinjaman masing-masing di aplikasi. Nih, di keterangannya bunganya 0% Kak, tapi biaya adminnya misal pinjam 2 juta, yang saya cuma 1,3 dan sisanya biaya admin 100.000. Kita harus melunasi 2 juta. Nah, ini ternyata iming-imingnya di depan bunganya 0%, tapi harus membayar biaya layanannya sebesar 700.000. Jadi pinjam 2 juta yang didapat cuma 1,3. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi seberapa wait sih ketika kita pinjam di pinjol gitu ya. Dan sampai kita terjebak pada iming-iming iklan ya. Ternyata itu sangat menyusahkan. Nah, ini perhitungan ya. Ini saya dapat screenshotan nih dari salah satu klien. Saya coba minta buat men-screenshotkan perjanjiannya, dokumennya ketika pinjam online itu ya. Ternyata di sini tertulis pemberi pinjaman sepakat untuk menyalurkan pinjaman kepada penerima 7 juta. Kita 7 juta mau pinjam. Terus dipotong biaya provisi 1,2. Karena yang terima si pembimbingnya cuma 6 juta nih kepotong. Yang dia mau minjam 7 juta, yang ditambah cuma 6 juta gitu ya. Kemudian setiap pinjaman akan dikenakan biaya 8% per bulan, sebesar 357.000 per bulannya, sama 6 bulan. Nah, kalau kita hitung ya, angsurannya ya per bulan. 1.500.000 dikali 6 bulan, 9,3. Dikurangi dari 6 juta, ditambah yang harus kita bayarkan, tambahannya 3.300.000. Hampir hampir berapa persennya nih, tinggi sekali dari 6 juta, hampir 50% ya. Kita dapat 6 juta, kita harus mengembalikan sejumlah 9.300.000. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Dan ini tujuan pinjaman untuk konsumtif. Nah, lagi-lagi eh, untuk kebutuhan yang konsumtif ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Tujuannya untuk apa gitu ya. Nah, mungkin video kali ini cuman menunjukkan chat ini ya. Jadi teman-teman supaya bisa lebih bijak lagi apa yang bisa diambil nih pelajarannya, supaya teman-teman bisa bijak untuk memilih produk-produk keuangan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Nah, untuk video selanjutnya saya akan coba ini ya buka salah satu dokumen yang full ya. Ini kan cuma potongan. Saya akan tunjukkan dokumen yang full dari awal sampai akhir itu seperti apa sih isi perjanjiannya ya. Tentu saya akan buka tapi dengan memperhatikan keamanan privasi dari klien ya. Jadi akan ada banyak sensor ya. Jadi teman-teman biar cuma tahu aja sih
seperti apa sih isi dari perjanjian pinjaman online itu ya, biar teman-teman juga tahu gitu ya. Nah, tunggu di video selanjutnya.